Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Oke, di video kali ini saya akan membuat pompa air otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik ya. Kemudian untuk microcontrollernya ini saya menggunakan ESP32. Jadi nanti kita bisa set dari local web seberapa dalam airnya. Jadi nanti ada set batas bawah dan batas atas ya. Jadi ketika dia mendeteksi batas bawah, contoh ya, seperti ini ya. Nah, ini ketika kita set batas bawah di 30 cm, maka dia akan pompa air akan aktif ya. Anggap aja kipas angin ini pompa air ya, teman-teman. Intinya sih kita cuma mengaktifkan relay ini ya. Jadi datanya diproses, kemudian mengaktifkan relay, kemudian dia men-trigger pompanya ini ya. Oke, jadi ketika dia sudah 30 cm seperti ini ya. Nah, itu pompa air akan aktif ya. Ini batas bawah, kemudian nanti kita berikan dia batas atas juga ya. Jadi ketika dia sudah mendeteksi, seumpama ini ada 10 cm, 10 cm deteksi di sini, maka relay ini akan otomatis mati ya teman-teman. Oke, langsung aja kita rakit. Oke teman-teman, udah kita rakit. Kemudian langkah selanjutnya adalah memprogram ya teman-teman. Jadi kita masukin program untuk ESP32-nya. Oke, langsung aja kita colokkan untuk USB. Kita buka Arduino. Oke, udah terbuka. Oke, kemudian sebelum kalian menguploadnya, itu jangan lupa ya teman-teman, ini diinstal terlebih dahulu ya library-nya agar tidak terjadi error di sini ya. Kemudian kalau kalian belum menginstal untuk tombol file system di sini, untuk tutorialnya ada di video saya sebelumnya yang membuat jam digital dengan LED P5. Itu juga ada tutorial untuk menginstal tombol ini ya. Kemudian membuat jam digital dengan modul MAC 7219 itu juga ada. Itu cukup mudah, tinggal kopas aja ya kalau untuk ini tombol upload. Jadi ada file, kemudian nanti filenya saya cantumkan ya bersamaan dengan ini library dan file program. Nanti saya cantumkan untuk link downloadnya di deskripsi. Jadi file tersebut nanti di copy kemudian dipaste di dalam folder di Arduino ya. Kemudian di tools. Nah, di dalam tools tersebut kalian pastekan di dalam situ ya. Oke, ini masih compiling sketch. Jadi nanti ada 2 kali upload ya. Yang pertama itu untuk program utama di sini, kemudian yang kedua untuk file system ya. Jadi file system ini digunakan untuk apa sih? Untuk file system itu digunakan untuk settingan ya teman-teman.
Jadi nanti kita gunain local web untuk setting parameter-parameter yang akan kita gunakan di project kali ini. Oke, udah done uploading. Kita upload untuk file sistemnya ya. Jadi nanti untuk men-setting alat ini itu menggunakan local web ya. Jadi menggunakan browser ya. Kalian juga bisa untuk perangkatnya, kalian bisa juga pakai HP atau laptop ya. Yang penting ada browsernya. Oke, udah terupload. Oke, kita buka serial monitor dulu. Kemudian kita masuk halaman setting ya teman-teman. Oke, ini dia monitoring tangki air. Ini udah pernah nyambung, tinggal konekkan ya kalau saya. Kalau untuk teman-teman nanti untuk passwordnya itu dilihat di coding ya di sini. Nah, ini dia untuk password 1 sampai 8. Ini bisa kalian ganti sendiri ya nanti sesuai selera kalian. Oke, kemudian kita masuk di browser. Kemudian untuk alamat IP di 192.168.4.1. Nah, ini dia udah masuk. Nah, ini ada 4 parameter ya teman-teman. Yang pertama tinggi tangki, kemudian lebar tangki, kemudian batas atas pengisian dan batas bawah pengisian. Nah, untuk tinggi dan lebar tangki ini untuk menghitung volume ya. Jadi nanti bisa kita monitoring isi dari tandon kita ya. Jadi kita bisa sesuaikan ini berapa senti untuk tinggi tangki, kemudian lebar tangki itu berapa senti. Perlu diingat ini adalah satuannya senti ya teman-teman, jadi bukan meter. Kemudian setelah tinggi dan lebar tangki ini ada batas atas pengisian dan batas bawah pengisian. Jadi untuk keduanya ini itu digunakan untuk mematikan mengaktifkan dan mematikan pompa air. Jadi ketika menyentuh batas atas pengisian di sini, jika ini sensor ya, sensor ini mendeteksi itu sesuai dengan yang kita setting di sini. Contoh ini 20 cm ya. Jadi nanti dia jika udah 20 cm maka pompa air ini akan mati ya. Kipas angin ini anggap aja pompa air ya teman-teman. Ini akan mati ya. Jika dia 20 cm mendeteksi ya, ini 20 cm jaraknya, maka dia akan mati ya. Nah, kemudian batas bawah pengisian. Nah, kan semakin panjang jaraknya atau semakin semakin panjang ya, semakin panjang jaraknya, itu kan nanti airnya semakin habis ya teman-teman ya. Nah, itu ada batas bawahnya, batas bawah pengisian. Jika sensor ini mendeteksi sama dengan batas bawah pengisian di sini, maka dia akan hidup ya ini pompa airnya ini. Jadi dia mendeteksi, kemudian diproses oleh microcontroller, kemudian mengaktifkan relay, kemudian menghidupkan pompa air ya. Oke, dan mungkin itu saja ya. Itu saja cara kerjanya. Sangat sederhana ya untuk batas atas dan batas bawah pengisian. Oke, selanjutnya kita akan demokan ya di sini. Dan untuk rekomendasi ya teman-teman, untuk batas bawah pengisian ini jangan lebih besar dari tinggi tangkinya ya. Ini untuk dari saran saya ya. Oke, kita setting aja ini di 30. Kemudian ini 30 dan batas atas pengisiannya kita buat 10 cm.
Oke, saya akan demokan. Anggap aja ini tangkinya ya teman-teman. Oke, jadi ini akan saya demokan ya. Oh, ini belum saya colokkan untuk power supply pompa air ya. Ini anggap aja pompa air kipas ini. Oke, kita. Nah, ini dia. Oke, saya paskan dulu untuk sensornya karena kalau nggak pas ini nggak bisa mendeteksi. Oke, ini 10 cm ya. Ini penuh, keadaan penuh. Kemudian air kurang. Oke, tunggu dulu, ini karena double jumper ya teman-teman. Jadi datanya itu kadang error di sini ya. Rekomendasi ini lebih baik solder. Oke, ini saya. Oke, kita akan demokan. Oke, di 10 cm. Nah, ini udah penuh ya. Untuk indikatornya itu penuh. Kemudian air berkurang. Ini pasti kabelnya ya teman-teman. Nah, iya kan. Oke, kita. Oke, tadi ada trouble sedikit di kabel jumper ya. Jadi kalau kita main microcontroller itu errornya nggak cuma di program aja, jadi hardware pun itu kadang juga error ya. Ini karena tadi kabelnya kendor ya teman-teman. Ini udah saya ganti. Tadi kan kabelnya ini ya. Ini udah saya ganti. Ini kendor. Jadi sensor itu deteksi nggak sesuai yang kita inginkan ya. Oke, kita aktifkan dulu. Nah, ini dia. Nah, di situ untuk indikator itu penuh ya, teman-teman. Hijau. Kemudian ini air digunakan, dia berkurang. Perlahan dia berkurang. Nah, ini terus berkurang ya, teman-teman. Berkurang sampai ke 30 cm ya. Nah, di sini 30 cm dia akan aktif. Kemudian tangki air mengisi, terus mengisi sampai mendeteksi 10 cm. Nah, penuh, kemudian pompa air akan mati ya. Jadi di sini ya, untuk kesimpulan untuk indikator ini saya ambil dari batas atas pengisian dan batas bawah pengisian. Kemudian untuk yang di sini, yang indikator yang bawah ini itu saya ambil dari tinggi tangki ya teman-teman. Jadi nanti ketika dia mendeteksi di 30 cm itu sebenarnya masih ada space 10 cm ya. Jadi airnya masih ada 10 cm di dalam tangki ya teman-teman. Jadi nggak habis ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga di-share. Sekian dan terima kasih.